Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwi dengan NIM A1D125124. Di sini kita akan melihat perjalanan Pancasila dari setiap era, dari era kemerdekaan hingga era reformasi. Pancasila di era kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa awal, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa di tengah kondisi negara yang masih tidak stabil dan sering berganti konstitusi. Era Orde Lama tahun 1959 hingga 1965. Melalui demokrasi terpimpin, Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi penerapannya banyak dipengaruhi kepentingan politik. Ideologi nasakom dan dominasi kekuasaan membuat praktik Pancasila tidak berjalan murni. Era Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Pemerintah menekankan pengamalan Pancasila lewat program seperti P4 dan Asas Tunggal. Namun, Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan karena praktik pemerintah yang sentralistik dan otoriter. Selanjutnya yang terakhir, era reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Pancasila dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai nilai moral dan dasar demokrasi. Pendidikan Pancasila diperkuat, kebebasan politik dibuka, dan nilai toleransi, partisipasi, serta anti korupsi ditegakkan. Dan inilah contoh implementasi Pancasila di lingkungan kampus berdasarkan masanya. Nah, jadi di belakang saya ada 3 mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan mengaji di musola kampus. Mereka sangat tertib, duduk rapi, dan menghormati suasana tenang. Nah, kegiatan tersebut termasuk contoh implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa di era kemerdekaan. Alasannya, pada masa awal kemerdekaan, nilai religius dan kegiatan keagamaan sangat ditekankan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Ngaji termasuk kegiatan spiritual yang umum dilakukan masyarakat pasca kemerdekaan. Nilai yang diambil, ketaatan ibadah, ketertiban dan disiplinan, menghormati kegiatan keagamaan orang lain, dan terakhir pembentukan moral dan akhlak. Nah, jadi di belakang saya ada 3 mahasiswa yang sedang bermain, mengobrol, tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan budaya. Nah, kegiatan tadi termasuk contoh implementasi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia di era Orde Baru. Era Orde Baru sangat menekankan stabilitas nasional dan persatuan. Menghilangkan perbedaan sebagai sumber perpecahan adalah fokus besar pada masa ini. Nilai yang diambil, persatuan dan kebersamaan, menghargai keragaman budaya, toleransi sosial, dan solidaritas antar mahasiswa. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh implementasinya meminjamkan alat tulis kepada semua teman tanpa membeda-bedakan siapa yang meminjam. Implementasi tersebut termasuk era reformasi. Alasannya, era reformasi menekankan pemerataan, keadilan, dan kesetaraan akses, memberikan bantuan yang sama kepada siapapun adalah bentuk kecil dari pemerataan kesempatan. Nilai yang diambil adalah keadilan, kesetaraan, tidak diskriminatif, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, contoh implementasi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh implementasinya adalah mengerjakan tugas kelompok secara bersama dengan membagikan tugas secara adil dan setiap orang mengerjakan bagian masing-masing. Implementasi tersebut sangat cocok pada era Orde Lama. Alasannya, Orde Lama mengutamakan musyawarah dan kerja bersama atau gotong royong sebagai dasar demokrasi Indonesia. Pembagian tugas yang adil adalah bentuk musyawarah sederhana. Nilai yang diambil adalah kerjasama, musyawarah dalam kelompok, tanggung jawab, dan menghargai peran tiap kelompok. Dan itulah sedikit pengertian Pancasila dari era kemerdekaan hingga era reformasi dan sedikit contoh implementasi Pancasila pada setiap eranya. Saya harap dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.